Selamat pagi. Di pertemuan ke-11 ini ya, kita akan membahas tentang searching dengan menggunakan array. Searching atau pencarian ini merupakan salah satu proses yang sering dilakukan di dalam pembuatan program aplikasi. Ya, misalkan ada sebuah teks di web, katakanlah ya, cari berdasarkan nama, kemudian di search muncul nama-namanya. Nah, salah satu logika dasar dari pencarian itu adalah dengan menggunakan konsep array. Nah, hari ini kita akan coba melihat apa saja yang ada di dalam proses searching ini. Sebagai ilustrasi awal, ya, kalau kita melakukan searching atau pencarian, itu artinya kita mencari satu atau lebih data dari sekumpulan data yang ada. Jadi kalau misalkan diberikan sekumpulan data, ada beberapa data, kemudian kita akan mencari data yang ada di dalam kumpulan itu. Maka otomatis akan ada dua hal yang akan dihasilkan. Yang pertama adalah jika data ditemukan, maka akan menampilkan hasilnya. Ya, hasilnya dan mungkin ada di indeks atau pada data keberapa dari sekumpulan data yang ada itu. Atau sebaliknya, jika tidak ada, maka informasinya yang tampil adalah apakah data tidak ditemukan atau data tidak ada seperti itu. Nah, di dalam struktur data itu untuk yang searching itu ada 3 yang sering dipakai yaitu yang umum. Ya, ada macam-macam sebenarnya, tapi yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini adalah 3 metode pencarian yang sering dipakai. Yang pertama adalah metode pencarian beruntun secara sekuensial. Ya, jadi satu persatu, satu secara beruntun. Kemudian yang kedua adalah pencarian beruntun tapi dengan sentinel. Sentinel ini adalah data tambahan yang digunakan untuk perbandingan data yang akan dicari di dalam kumpulan data itu. Jadi yang pertama adalah pencarian beruntun dengan secara sekuensial. Yang kedua adalah dengan beruntun tapi dengan bantuan sentinel, nilai bantuan ya sebagai variabel tambahan. Kemudian yang ketiga itu adalah pencarian bagi dua, binary search. Ya. Metode bagi dua ini secara umum adalah membagi dua dari sekumpulan data yang ada dibagi dua, terus dicari apakah di sebelah kiri yang dibagi duanya itu atau yang di sebelah kanan yang dibagi dua. Nanti kita akan lihat lebih mendalam ketiga metode ini beserta contoh-contohnya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, pencarian beruntun secara sequential search, secara sekuensial. Nah, konsep pencarian sekuensial ini yaitu membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara urut. Ya, mulai dari data atau elemen pertama sampai dengan elemen yang terakhir. Jadi kita punya sekumpulan data, terus bandingkan data yang mau kita cari itu terhadap seluruh elemen data yang ada di dalam sekumpulan data itu. Ya, jika ditemukan, maka ada pada nilai baliknya atau nilai keluarannya adalah datanya ditemukan atau ada pada urutan atau indeks keberapa. Nah, dua macam pencarian sekuensial ini, pertama, mencari pada array yang sudah terurut. Ya. Kemudian yang kedua adalah mencari data pada kumpulan array yang belum terurut. Nah, kalau yang pencarian array pada yang sudah terurut, maka proses yang pertama dilakukan adalah mengurutkan data dulu kalau dia belum terurut. Ya, kalau kita ingin yang mencarinya terurut. Jadi belum terurut diurutkan. Tapi kalau sudah terurut, kita bisa langsung melakukan pencarian secara sekuensial. Contoh misalkan ini. Ya, saya punya 6 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datanya adalah belum terurut ini. 13, 16, 14, 21, 76, dan 21. Ya, katakanlah kita mau mencari 21. Ada nggak angka 21 ini di dalam kumpulan data ini? Nah, prosesnya kalau dilakukan secara sekuensial, maka elemennya dibandingkan. Ya, katakannya kan nih, bandingkan setiap elemen larik satu persatu. 21 bandingkan dengan 13, sama enggak? Berarti operator yang digunakan adalah sama dengan. Kemudian bandingkan
21 sama nggak dengan 16, 21 sama nggak dengan 14, 21 sama nggak dengan 21. Nah, ketika dia sama, maka elemen yang ditemukan ada pada indeks ke-3, ya, pada indeks, ini mulainya dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, elemen keempat, elemennya yang keempat, indeks ke-3, elemen keempat, 21. Atau kalau mau umum aja, ditemukan pada indeks keempat di urutan ini, boleh juga, nggak masalah. Sesuai dengan indeks mulainya kita dari berapa di situ. Nah, ini contoh pencarian sekuensial. Ya, mencari data yang ada, yang ingin kita cari, terus dibandingkan satu persatu dengan data yang ada di dalam proses atau di dalam larik yang ada ini. Oke, ini pencarian beruntun secara sekuensial. Kemudian yang kedua, ada yang namanya pencarian beruntun tapi dengan sentinel. Nah, metode ini konsep dasarnya adalah merupakan pengembangan dari metode pencarian beruntun yang sebelumnya. Ya, jadi tadi di awal saya sebutkan ada istilah sentinel. Nah, sentinel ini sebenarnya adalah elemen fiktif yang sengaja kita tambahkan setelah elemen terakhir. Jadi kalau misalkan kita punya 5 data, maka elemen sentinel itu, elemen fiktif itu kita tambahkan ke dalam indeks yang ke-6. Jadi kalau kita 5 punya 6. Kalau contoh yang sebelumnya tadi, kita punya 6, berarti kita tambahkan ke elemen ke-7 untuk membandingkannya. Seperti itu. Jadi jika elemen terakhir ada pada Ln, nah N ini berapa angkanya? 7, 5, atau berapa? Maka sentinel ini, yang tadi elemen fiktif yang sengaja ditambahkan, itu tambahkan N plus 1. Maka prosesnya sentinel itu ada di ujung. Nah, maka proses pencariannya selalu menemukan data yang dicari. Karena kita tambahkan di dalam kumpulan data tadi, ya, kalau kita tadi contohkan tambahkan datanya di dalam sekumpulan data tadi, maka pasti ditemukan. Nah, maka proses perbandingannya itu adalah cari. Kalau elemen itu ada di antara 1 sampai dengan N, maka ditemukan. Tapi kalau dia berada di Ln plus 1, maka data itu tidak ada di dalam kumpulan array itu. Paham ya? Jadi contoh gini. Contohnya misalkan ini. Nah, misalkan kita punya 6 data. Ya, misalkan kita punya 6 data. Maka data yang ada ini, sekumpulan array ini, kita mau mencari angka 21 ada nggak di dalam sekumpulan 6 array ini. Maka 21 ini kita tambahkan ke dalam indeks plus 1. Totalnya tadi, N plus 1. Maka dia indeks ke-7-nya kita tambahin 21 di sini. Nah, maka perbandingannya adalah nanti 21 dengan 13, 21 dengan 16, 21 dengan 14, 21 dengan 21. Nah, elemen larik yang dikembalikan adalah 4. Indeks keempat ini. Nah, 4 tidak sama dengan N plus 1 karena 4 tidak sama dengan 7. Maka X sama dengan 21 ini kita anggap ditemukan di dalam kumpulan array ini. Jadi yang ditentukan adalah apakah posisi indeks data yang kita cari ini ada di dalam data array 1 sampai N. Ya, berarti ada. Tapi kalau dia sama dengan yang di sentinelnya, maka tidak ada. Contoh lain ya, misalkan ini. Kita mencari angka 13. Ya, kalau kita perhatikan 13 kan ada di nomor 1. Nah, 13 ini tambahkan ke sentinel data fiktif tadi ke indeks ke N plus 1. Ya, nanti dibandingkan 13-nya dengan 13 yang pertama. Nah, karena 1 itu tidak sama dengan N plus 1, 1 tidak sama dengan 7. Dan datanya ketemu, maka data itu ditemukan di dalam kumpulan array ini. Ya. Nah, contoh lain, misalkan kalau dia datanya misalkan tidak ada 15, kita lihat nih. Misalkan kita mau mencari 15. 15 kan kalau kita lihat nggak ada di sini. Nah, 15 ini tambahkan di ujungnya. Tambahkan di ujung. Terus kemudian bandingkan 15 ini satu-satu. 15 dengan 13, 15 dengan 16, 15 dengan 14, 15 dengan 421, 15. Kan tidak sama semua nih. Nah, ketika 15 dibandingkan dengan 15 pada indeks ke-7 yang sentinel, karena dia sama, maka yang dikembalikan adalah indeksnya 7. Nah,
7 ini sama dengan N plus 1. Artinya X15 ini tidak ada di dalam array. Jadi kalau sekumpulan data yang kita cari itu berada atau sama dengan yang ada di sentinelnya, maka data itu tidak ada di dalam larik situ. Ya, jadi indeksnya yang diambil seperti itu. Nah, itu contoh metode yang kedua ya, beruntun dengan sentinel. Oke, silakan ditulis di kolom komentar baik di Edmodo ataupun di video yang nanti ini akan diupload ya. Di kolom komentar kalau ada hal-hal yang mau disampaikan. Nah, yang metode yang terakhir adalah metode bagi dua. Ya, metode yang ketiga. Nah, konsep dasarnya adalah data itu harus diurut. Ya, data itu harus. Tadi saya sampaikan, dia membagi dua. Maka lebih enak kalau data itu sudah terurut, enak membaginya. Ya, jadi kenapa harus diurut itu adalah karena metode pembagian bagi dua ini adalah datanya harus diurut dulu, terus kemudian dibagi. Nah, pembagian itu kiri dan kanan. Ya, mau dicari di kanan atau mau dicari di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, salah satu keuntungan data yang sudah terurut adalah memudahkan pencarian. Ya, terutama metode bagi dua ini. Ya, contoh misalkan ini. Kalau kalian atau kita pernah buka kamus bahasa Inggris kalau zaman dulu ya, atau kalau kita punya kamus, itu diurut berdasarkan abjad A, B, C sampai Z. Nah, kalau kita mau mencari istilah bahasa Inggris di kamus itu, paling gampang adalah cari kata depannya dulu. Misalkan school, sekolah, berarti cari di S. Habis itu cari di C. Kita bagi dua dulu, di mana kata itu, baru kita cari di S, terus cari lagi terus sampai ketemu art yang terakhir. Nah, ini contoh metode bagi dua ya. Nah, ini kita punya sekumpulan data ya, 81, 76, 21, 18, 16, 13, 10 dan 7. Ya, 10 dan 7. Kalau kita perhatikan di sini datanya udah terurut nih. Terurut dari besar ke kecil. Ada 8 data ya yang akan kita lakukan pencarian di sini. Sudah terurut. IA artinya indeks awal, IB indeks akhirnya. Misalkan kita mau mencari 18. Maka 18 ini ya yang pertama dilakukan bukan membandingkan, tapi ambil indeks awal dan indeks akhirnya 1 dengan 8. Terus kita cari indeks tengahnya. Berarti kita bagi 2 nih dari 8 ini. Berarti 1 ditambah 8, 9, bagi 2, 4. Bagi 2, 4. Ya, sekitar 4, sekian. Nah, kita bulatkan 4. Artinya dari 8 ini kita kelompokkan menjadi 4, 4. 4 kiri dan 4 kanan. Ya, 4 kiri dan 4 kanan. Nah, proses berikutnya setelah dibagi 2, itu membandingkan apakah indeks data pada nilai tengahnya ini sama dengan yang dicari. Jadi kalau kita cari L4, indeks keempat, itu apakah sama dengan 18? Nah, karena sama, berarti selesai ditemukan. Ya, jadi itu lebih cepat prosesnya. Bagi setengah, terus cari. Sama nggak dengan di tengah? Kalau dia sama, maka selesai. Berarti kan kita cuma butuh proses setengahnya. Ya, 8 bagi 2, 4. Nah, misalkan kita mau mencari 16. Ya, 16. Sama seperti tadi, bagi 2, 1 tambah 8, bagi 2, 4. Nah, dicari apakah data pada indeks keempat itu sama dengan 16. Ya, ternyata 8 sama 16 tidak sama. Nah, maka proses pencariannya yang berikutnya adalah apakah mau dicari ke sebelah kiri atau mau dicari ke sebelah kanan. Nah, cara menentukan kiri kanannya adalah kita bandingkan apakah indeks keempat ini yang 18 tadi itu lebih besar dari 16. Ya, indeks keempat tadi lebih besar dari 16. Ya, ternyata 18 lebih besar dari 16. Maka proses pencariannya adalah dicari ke, makanya bergeser yang indeks awal tadi, ya dari awalnya tadi 1, yang ini indeks awalnya 1, dia bergeser K plus 1. K-nya diambil dari mana? K-nya diambil dari nilai tengah tadi. Jadi nilai tengahnya bergeser.
Jadi 4 tambah 1, 5. Jadi yang dicari adalah ke kanan, 5 sampai 8. Maka sekarang berganti. Indeks awalnya 5, indeks akhirnya adalah 8. Ya, seperti itu. Kemudian dicari lagi. Potong 2, ini cari. Bagi 2 ini. Ya, 5 tambah 8. Ya, 5 tambah 8, 13 bagi 2, kita bulatkan 6. Nah, dibandingkan indeks ke-6, apakah sama dengan 16? Ternyata tidak juga. Nah, karena tidak, kita harus memutuskan. Karena udah dibagi 2, ya, karena itu kita bagi 2, jadi 2 seperti itu, maka kita lakukan pencarian. Nah, sekarang yang bergeser adalah perbandingan tadi. Indeks ke-6 tadi, 13 tadi, ya, bandingkan dengan 16. Ternyata lebih besar apa lebih kecil? Ya, L6. L6-nya 13. Maka indeks akhir yang berkurang. IB-nya dari 8 tadi dia berkurang 1. Ya, IB-nya dari tadi berkurang 1, 5 menjadi 5. Ya, 6 menjadi 5 indeksnya. K-nya ini K-1. K-nya kan tadi kan ini 6. Maka dia berkurang IB-nya K-1. Indeksnya dari 6 berkurang jadi 5. Jadi ketemu di posisi sekarang adalah IA dan IB-nya adalah 5. Nah, kemudian bandingkan. Ya, sama seperti tadi. 5 tambah 5 dulu, bagi 2, 5. Nah, indeks kelima sama nggak dengan 16? Ya, ternyata sama 16 nilainya. Maka ditemukan dan dihentikan. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh metode pencarian dengan menggunakan metode bagi 2. Contoh lain misalkan ini. Ya, contoh lain. Misalkan kita mau mencari 100 nih. Kita lihat kan nggak ada di sini 100. Ya, sama seperti tadi. 1 tambah 2, 8. 1 tambah 8, 9 bagi 2, 4. Dibagi 2, berarti ada 4. Nah, data keempat ini, indeks keempat, bandingkan. Apakah sama dengan 100? Tidak. Kita harus putuskan pencariannya ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk memutuskan kiri kanan, caranya adalah bandingkan. Indeks keempat ini, apakah lebih besar dari 100? Ternyata tidak, 18 kan lebih kecil. Maka yang dilakukan pergeseran adalah lari pada bagian kiri. Ya, jadi kiri. Jadi IA-nya tetap 1, maka IB-nya yang bergeser. Dari awalnya 8, kita geser, kurangi 1. Tapi dari nilai K yang diambil. Jadi dari K-nya 4 tadi, ya, kita kurangi jadi 1 jadi 3. Jadi 1 sampai 3. Sekarang kita punya 3 data, sama seperti tadi. Bagi 2 lagi. 1 tambah 3, 4, bagi 2, 2. Ya. Nah, indeks kedua ini, bandingkan dengan 100. Sama enggak? Tidak. Ya, tidak sama juga. Terus putuskan pencarian kiri apa kanan. Bandingkan lagi. L2 itu 76, lebih besar enggak dari 100? Tidak juga. Maka pencarian kiri, IB-nya bergeser dari yang 2, dari 4 awalnya, terus bergeser jadi 2. 2 kurang 1. Ketemu di IA dan IB-nya sama dengan 1. 81. Ya, nilai indeksnya. Nanti 81 ini bandingkan. Ya, bandingkan. Ternyata tidak sama. Ya, tidak sama. Pencarian kita putuskan lagi. Ya, nah, apa kiri apa ke kanan. Nah, karena prosesnya L1 81 ini lebih besar dari 100, tidak sama juga. Maka pencariannya kita geser lagi dari 1, IB-nya bergeser jadi 0. Ya, nah karena nilai IA lebih besar dari IB, maka tidak ada lagi elemen yang tersisa karena 0 nggak ada. Demikian, ya, dikatakan bahwa array 100 tadi atau data 100 tadi tidak ada di dalam kumpulan data ini. Ya, prosesnya seperti itu, ya. Oke, nanti kita lihat ilustrasinya pada saat kita mengimplementasi, ya. Nanti saya coba contoh yang lain untuk menjelaskannya menjadi lebih detail. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini, ya, ada 3 proses pencarian yang biasa dipakai. Pencarian secara beruntun,
sekuensial, itu membandingkan satu persatu, ya, sampai ditemukan ada pada data keberapa. Yang kedua, pencarian beruntun dengan sentinel. Kalau dia dengan sentinel, maka data yang kita cari kita letakkan di ujung. Kemudian dilakukan perbandingan satu-satu. Nah, kalau data yang ditemukan, itu artinya ada di antara kumpulan 1 sampai dengan N data. Tapi kalau dia sama dengan data sentinel, maka data yang dicari tadi tidak ada di dalam array. Nah, kalau pencarian bagi 2, konsepnya data diurut dulu. Setelah diurut, baru dilakukan penentuan nilai tengah, membagi duanya. Cara membagi duanya kan dibagi 2 berarti kan. Ya, data awalnya berapa, indeks awal, indeks akhirnya berapa, ditambah bagi 2. Nah, proses pencarian berikutnya dilakukan dengan membandingkan. Kalau dia sama dengan data di tengah, berarti data ditemukan. Tapi kalau tidak, lakukan pergeseran ke kiri atau ke kanan data yang dibagi 2. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa mencari di sini nilainya. Nah, terus dilakukan pembagian 2 sampai habis datanya, sampai yang terakhir. Ya. Oke, ini tadi contoh ilustrasi 3. Yang pertama tadi untuk yang bagi 2 tadi, kalau datanya ada, ditemukan persis di tengah. Terus yang contoh yang kedua, dicari data tapi ada di sebelah kanannya setelah dibagi 2. Kemudian untuk yang contoh yang lain adalah kalau kita mencari data yang tidak ada di dalam kumpulan array ini. Oke, dari saya itu ya, untuk di pertemuan 11 ini, silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan, bisa disampaikan di kolom komentar, baik di Edmodo maupun di channel YouTube ini. Terima kasih, selamat pagi.